Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Riji Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Bakat. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ikhlas. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sandi Rahman SAG, penyuluh agama Islam fungsional Kapanewon Gedang Sari. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sandi? Pangestunipun. Ini kelihatannya baru dari umroh ya. Pangestunipun. Alhamdulillah. Pak Sandi, saat ini kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol tentang makna ikhlas. Okay. Banyak sekali orang-orang mengatakan saya ikhlas gitu. Kadang-kadang ikhlas itu enak sekali, gampang sekali diucapkan, namun susah sekali untuk diwujudkan. Pak Sandi, tolong dijelaskan bagaimana caranya, atau mengungkapkan ikhlas itu mudah tapi susah diwujudkan. Maka jelaskanlah Pak Sandi pengertian tentang ikhlas tersebut. Monggo Pak Sandi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhlas memang mudah diucap tapi sulit diwujudkan. Akan tapi ketika kita memahami apa makna ikhlas itu, insya Allah kita bisa berusaha mewujudkannya. Kalau kita belajar dari sisi bahasa, ikhlas kata dasarnya khalasa, yang artinya murni, jernih. Sesuatu yang murni, yang jernih itu khalis. Sehingga ketika ada orang namanya khalis, pasti mestinya sesuai dengan namanya ya, jernih pemikirannya, ucapannya, dan seterusnya. Bening gitu ya. Bening gitu. Kemudian dalam Al-Quran Allah menggambarkan ikhlas itu sebagaimana lafadz labanan khalisan itu digambarkan seperti ini. Dari satu hewan itu ada yang berupa darah, ada kotoran, ada susu. Tapi ketiganya itu tidak tercampur dalam satu tubuh. Begitu. Maka susu itu murni, tidak tercampur darah, tidak tercampur kotoran. Maka itu bisa untuk membayangkan, menggambarkan bahwa ikhlas atau kata dasarnya khalasa atau khalis itu sesuatu yang murni. Kemudian kenapa kita mendapatkan lafadz ikhlas dari mana? Khalasa itu murni, ketika dalam ilmu sharaf itu ditambah hamzah maka menjadi akhlasa. Itu artinya upaya memurnikan atau usaha bagaimana memisahkan itu menjadi sesuatu yang tinggal murninya saja. Kemudian isim fa'ilnya menjadi mukhlis. Sehingga ketika kita memahami dawuh Gusti Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, begitu. Maka artinya, dan tidaklah kalian diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan berusaha memurnikan. Kenapa memurnikan? Karena rawan kita ketika kita beribadah itu ada campuran-campuran niatan yang lain, sehingga tidak murni lagi untuk Allah. Maka yang dimaksud ikhlas yaitu keadaan yang murni yang diniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kira langkung seperti itu. Pak Sandi, terus bagaimana agar niatan itu murni, tidak tercampur tadi susu dengan kotoran hewan jadi satu keluarnya dan sebagainya, hanya murni untuk Allah. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan kepada masyarakat? Di dalam masyarakat itu bagaimana caranya Pak Sandi? Begini. Jadi ketika kita pahami apa yang disampaikan Rasul, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya nilai amal itu tergantung niatnya,
Dan ketika itu Rasul menerangkan siapa yang berijah karena Allah maka dia mendapatkan pahala karena niatannya itu untuk Allah. Dan sebaliknya ketika kita pahami beliau bersabda siapa yang hijrah itu karena dunia maka dia mendapatkan dunia itu awimro'atin yang kihuha. Kalau niatannya supaya untuk wanita ya hanya menikahi sebatas itu. Artinya betul-betul nilai itu hanya sesuai dengan apa yang diniatkan. Dengan demikian, ketika kita pahami itu, kita itu akan ada punya nilai ibadah di hadapan Allah ketika apa yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Tapi ketika tercampur yang lain, maka di situ tidak ada nilai ibadah bagi kita. Gitu. Dari itu, maka abid atau orang yang ibadah, bagaimana agar bisa menjaga kemurnian niatan atau keikhlasan dalam ibadah itu harus memahami bahwa ketika seseorang beribadah itu bukan karena Allah atau kecampuran yang lain, maka tidak ada nilai ibadah baginya. Sia-sia waktunya, tenaganya, bahkan biayanya itu sia-sia. Meskipun secara zahir kelihatannya tanpa ibadah, tapi di hadapan Allah sungguh itu tidak ada nilainya sama sekali. Berarti kembali kepada niat kita ya Pak Sandi. Jadi ikhlas itu tidak boleh lepas dari niat kita gitu ya. Iya. Apa ada Pak Sandi ya sudah niatnya udah bagus Pak Sandi. Nah, gini-gini apa ada yang membatalkan niat itu Pak Sandi? Jadi tadinya udah ikhlas tergoda yang lain sehingga niat yang ikhlas itu tergoda dan batal jadi tidak ikhlas Pak Sandi. Banyak ya. Bahkan di beberapa ayat di hadis juga. Ketika Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit kembali atau bahkan menyakiti hati yang engkau beri sedekah itu. Maka itu betul-betul batal. Tadinya sedekah itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi ketika ada keinginan kita expose, kita ungkit kembali, mungkin terpancing dengan hal lain gitu ya. Sehingga ada niatan lain untuk dipuji orang atau ingin didengar orang. Maka ketika seseorang beribadah ingin dilihat, maka itu namanya riya. Kalau ingin didengar itu namanya sum'ah. Itu tidak lagi ibadah, memang sulit. Apakah ketika kita ibadah benar-benar karena Allah atau ingin dinilai manusia, itu hanya yang tahu Allah dan hati kita tentunya. Akan tapi kemudian Rasul menyampaikan bahwa riya'us syirkul asghar. Riya itu syirik. Syirik itu perbuatan menyekutukan Allah meskipun asghar, meskipun tidak tampak, tapi itu menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Untuk itu memang ikhlas itu kerja hati ya. Jadi memang betul-betul bagaimana di dalam ayat itu ada upaya usaha memurnikan hanya untuk Allah. Kerja hati tapi tidak bisa dipengaruhi oleh kerja badan ya Pak Sandi. Sehingga nanti tadinya ikhlas ada pengaruh-pengaruh badannya sehingga bisa batal juga ya Pak Sandi. Bisa. Kemudian ketika ikhlas ini benar sudah menjadi sifat kita, maka sesungguhnya ini keuntungan untuk kita juga sebagai gambaran ya. Ketika Rasul menyampaikan sabdanya, apabila seorang wanita itu melaksanakan 4 hal, dia menjaga sholatnya, dia menjaga puasa wajibnya, dia taat kepada suaminya, dia menjaga kehormatannya atau kemaluannya, maka Allah akan berfirman kepadanya, wahai wanita, masuklah surgaku dari pintu mana yang kau kehendaki. Nah, ketika ini difahami oleh orang wanita yang ingin masuk surga, tentunya yang diingat adalah janjinya Allah itu. Sehingga ketika dia sholat bukan karena siapapun, dia puasa tidak dipengaruhi apapun. Nah, ketika dia taat kepada suami, ini tidak berlaku hukum jika maka. Jika suami dermawan, aku taati. Jika suami pelit, ya sorry lah ya, nggak bisa begitu. Karena ketaatannya karena Allah dengan perintah yang disampaikan Rasul tadi untuk taat kepada suami ini perintah Allah, maka tentunya yang diingat janji Allah. Yang penting aku taat kepada Allah. Apapun keadaan suami, entah itu dermawan atau pelit, entah dia setia atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Sementara ketika dia betul-betul berpegang pada janji Allah dan ikhlas karena Allah, maka ketaatannya ini maka menjadi tulus ikhlas. Sehingga dengan suaminya juga betul-betul pelayanannya itu ikhlas begitu. Sehingga
dirasakan juga oleh suaminya tentunya. Seperti itu. Baik Pak Sandi, karena waktu Pak Sandi yang membatasi kita luar biasa pembahasan tentang ikhlas, dan ikhlas memang susah sekali diamalkan dan mudah sekali diucapkan. Sebaik closing Pak Sandi, silahkan Pak Sandi untuk menutup acara ini Pak Sandi. Baik, pemirsa sekalian, tentang ikhlas ini kunci. Ketika kita punya ikhlas berarti kita punya nilai ibadah. Tapi ketika kita kehilangan keikhlasan maka kita tidak punya apa-apa. Untuk itu seberat apapun, sesulit apapun ikhlas harus kita wujudkan. yakni bagaimana memurnikan kita beribadah itu karena Allah saja, dan supaya kita punya nilai amal di hadapannya yang nanti dihisab, di mizan, dijaza di yaumul akhir nanti. Itu saja barangkali, banyak khilaf saya minta maaf. Terima kasih Pak Sandi, mudah-mudahan kita semua dan pemirsa menjadi orang-orang yang bisa berbuat dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Reci Gunung Kidul, demikian bincang-bincang saya bersama Pak Sandi Rohman, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Islam Kapanewon Gedang Sari. Semoga ini bisa bermanfaat. Amin. Saya Bakat undur diri, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.